warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik semuanya ya. Pada video kali ini akan bahas materi tentang sejarah kebudayaan Islam kelas 8 semester 1 yaitu KD 3.4, yaitu menganalisis para ulama penyusun kutubus sittah, 4 imam mazhab, Imam At-Tabari, Ibnu Katsir, dan perannya dalam kemajuan peradaban Islam pada masa Daulah Abbasiyah. Tapi pada kali ini kita akan hanya membahas tentang ulama penyusun kutubus sittah. Sebelum kita menginjak ke ulama ahli hadis, perlu kita pelajari istilah-istilah yang sering muncul pada ilmu hadis. Pertama yaitu hadis, yaitu merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Kutubus sittah adalah 6 kitab hadis yang menghimpun hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, yaitu merupakan hasil karya ilmiah 6 ulama hadis. Selanjutnya sanad adalah sesuatu atau seseorang yang disandarkan kepada suatu hadis. Rawi adalah orang yang terakhir meriwayatkan hadis. Matan adalah sifat dan bentuk redaksi hadis. Adalah nama-nama ulama ahli hadis pada masa Daulah Abbasiyah. Sebenarnya dalam sejarah perkembangan ilmu hadis pencatatan dan pengelompokan hadis itu sudah dimulai pada masa dinasti Umayyah, yaitu pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Selanjutnya pada masa dinasti Abbasiyah, para ulama meneliti dan mengkaji berbagai hadis untuk menentukan keabsahan dan keasliannya Hadis yang pertama yaitu Imam Bukhari, yang kedua ada Imam Muslim, yang ketiga ada Imam Abu Dawud, yang keempat At-Tirmizi, yang kelima Imam An-Nasa'i, dan yang keenam yaitu Imam Ibnu Majah. Biografi ahli hadis yaitu Imam Bukhari. Nama lengkap beliau yaitu Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah Al-Ja'fi bin Bardisbah Al-Bukhari. Beliau lahir di Uzbekistan pada tahun 194 Hijriah. Kitabnya menjadi panutan atau rujukan bagi umat Islam di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Karya yang terkenal yaitu Sahih Bukhari. Beliau wafat pada tahun 256 Hijriah di Samarkand. Imam Muslim. Nama lengkap beliau yaitu Imam Abul Husain Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim bin Qausas Al-Qushairi An-Naisabur. Beliau lahir di Naisabur, Rusia pada tahun 202 Hijriah. Imam Muslim kecintaannya kepada ilmu hadis itu menjadikannya pengembara ke berbagai tempat untuk mendapatkan silsilah yang benar tentang sebuah hadis. Karya yang terkenal yaitu Al-Jami' As-Sahih atau dikenal sebagai Sahih Muslim. Beliau wafat di Naisabur, di salah satu daerah di luar Naisabur pada tahun 260 Hijriah. Imam Abu Dawud. Nama lengkap beliau yaitu Sulaiman bin Al-Syas bin Ishaq bin Bashir bin Sidat bin Amri Al-Asdi As-Sijistani. Beliau lahir di Sijistan pada tahun 202 Hijriah. Imam Abu Dawud sejak kecil sudah mencintai ilmu dan para ulama. Belum cukup usia dewasa, beliau sudah mengunjungi dan mengelilingi negeri-negeri seperti Hijaz, Syam, Mesir, dan lain-lain untuk belajar ilmu hadis.
Karya yang terkenal yaitu As-Sunan atau Sunan Abu Dawud. Beliau wafat di Basrah pada tahun 275 Hijriah. Di sini belum ada referensi ya mengenai lahir dan nama lengkapnya. At-Tirmizi seorang tokoh ulama yang gigih menjalani perjalanan panjang untuk belajar, mencatat, berdiskusi, dan bertukar pikiran dan mengarang. Hingga pada akhir hidupnya ya, dia menderita penyakit buta hingga beberapa tahun lamanya sampai beliau meninggal dunia, yaitu di usia 70 tahun. Karyanya yang terkenal yaitu kitab Sunan At-Tirmizi, yaitu kitab induk hadis Hasan. Yaitu Imam An-Nasyai. Nama lengkap beliau Abu Abdurrahman bin Su'aib bin Ali ibnu Abi Bakar ibnu Sinan An-Nasyai. Beliau lahir pada tahun 215 Hijriah. Imam An-Nasyai ini terkenal karena ketinggian sanad hadisnya. Karyanya yang terkenal yaitu As-Sunan Al-Kubra atau yang dikenal dengan Sunan An-Nasyai. Beliau wafat pada tahun 303 Hijriah di Palestina. Yang terakhir yaitu Imam Ibnu Majah. Nama lengkap beliau Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Majas Ar-Rabi Al-Qaswini. Beliau lahir di Irak pada tahun 209 Hijriah. Imam Ibnu Majah ini terkenal dengan kejujuran dan akhlak mulianya. Kitabnya yang terkenal yaitu kitab Sunan Ibnu Majah. Beliau meninggal pada tahun 273 Hijriah di Irak. Itu cara ulama menghimpun dan membukukan hadis-hadis. Yang pertama yaitu melawat ke daerah-daerah yang jauh guna menghimpun hadis dari para rawi. Yang kedua yaitu membuat klasifikasi hadis. Dan yang ketiga yaitu menghimpun kritik hadis yang diarahkan pada perawi. Hadis ada dua, ada hadis riwayah, yaitu perihal sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, baik ucapan, perbuatan, maupun sikap. Yang kedua yaitu hadis diroyah, yaitu perihal keadaan sanad, rawi, matan, sifat-sifat rawi, serta cara menerima dan menyampaikan. Klasifikasi hadis itu ada tiga. Yang pertama yaitu hadis yang disandarkan pada Nabi Muhammad SAW, dinamakan hadis marfu. Yang kedua yaitu hadis yang disandarkan pada sahabat, yaitu hadis mauquf. Yang ketiga yaitu hadis yang disandarkan pada tabi'in, namanya hadis maqtu. Ini ada kitab hadis sahih, yaitu kitab-kitab yang memuat hadis sahih saja. Tokohnya yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sedangkan kitab sunan yaitu kitab yang memuat seluruh hadis kecuali hadis yang dhaif dan munkar atau sangat lemah. Tokoh-tokohnya yaitu Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmidzi, Imam An-Nasyai, dan Imam Ibnu Majah. Terus yang ketiga itu ada kitab musnad, yaitu kitab yang memuat semua hadis baik sahih, hasan maupun dhaif. Dari saya yang sedikit ini semoga menjadi berkah dan bermanfaat. Nah, akhir kata, pendidikan bukan hanya persoalan ke sekolah, ke kampus untuk mendapatkan ijazah, tapi soal memperluas wawasan serta menyerap ilmu kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
kasih.